Naswan sudah meluncurkan gitu ya. Wow, keren banget. Boleh. Oke, assalamualaikum sahabat Vina. Terima kasih, thank you banget sudah hadir lagi di ruang ini, di ruang Vina. Saat ini kita bersama narasumber kami, yaitu dengan Naswan ya. Naswan bukan seseorang yang viral, bukan seorang yang terkenal, tapi Naswan mempunyai cerita ataupun hal yang patut untuk diceritakan ke sahabat Vina, di mana struggle-nya, semangatnya, bahkan untuk belajarnya benar-benar jatuh bangunnya saat dia belajar itu memang patut didengarkan kita semua untuk mengingatkan dan memberikan acuan ataupun motivasi buat kita semua untuk tetap belajar. Naswan ini adalah anak yang sangat istimewa menurut saya, sehingga layak dan wajib kita dengarkan cerita dari narasumber kita, yaitu Naswan. Oke, baik, kita kenalan dulu sama Naswan nih sahabat Vina. Silakan Naswan. Ya, perkenalkan, nama saya Naswan Ramadan. Sekarang saya udah lulus dari Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 2, lulus tahun ini. Alhamdulillah. Kesibukan untuk sekarang buat nunggu kuliah itu paling ngajar-ngajar gitu, bantuin Miss ngajar gitu. Oke, terima kasih Naswan ya udah mau hadir nih di acara, di podcast Vina Mendengar ya. Naswan ini luar biasa nih sahabat Vina, Masya Allah. Dari kecil itu anak yang sangat struggle untuk belajar gitu ya. Naswan kan dari surat Abasa ya waktu itu ya. Dari Abasa, tapi Naswan bisa mengejar teman-temannya dari Anajat kan Abasa ya. Sampai itu Masya Allah. Oke Naswan, ini sahabat Vina nih mau kenal sama Naswan nih. Naswan tuh pertama kali, kan Naswan kan telat nih ngaji Kemis gitu ya. Nah pertama kali mau masuk itu cinta kan ya sama itu. Kenapa tuh Naswan bisa cinta sama ilmu? Naswan tuh gimana? Ya, dulu tuh pas saya mondok, saya pernah dengar makalah dari Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu ngomong gini, faman lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayatihi. Kalau misalkan ada orang yang nggak pengen merasakan lelahnya belajar, capeknya belajar, maka dia harus merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Nah itu yang membuat saya semangat untuk belajar misi. Masya Allah. Oke ya, ya. Nah pernah guys Naswan ketika benar-benar di bawah jatuh, kayaknya aduh kok males banget belajar, aduh lelah, kayaknya capek gitu. Pernah guys Naswan dalam kondisi itu? Pernah, waktu itu kan pas pertama kali mondok pas kelas 1 itu kan Covid Miss ya. Betul. Nah itu kebetulan juga ya namanya juga masih kelas 1 SMP yang baru pertama kali mondok, ditinggal orang tua gitu. Ditambah dari pondok itu kayak ngelarang buat ketemu, bukan ngelarang sih, kayak ngebatasin lah buat ketemu. Oh ya Allah. Gitu. Kayak misalkan nih saya di sini ketemunya minimal 1,5 meter gitu. Jadi dari situ tuh apa ya, kayak saya ngerasa sedih banget gitu. Oke. Jadi disitulah tempatnya Naswan itu benar-benar Ya, down gitu ya. Gitu. Bener, kok udah jauh dari orang tua gitu ya, mondok tapi mau ketemu juga nggak bisa, istilah kata cium tangan pun tidak bisa gitu ya. Gitu. Sampai aduh ini gimana gitu. Nah mengatasi itu Naswan kayak bener-bener ya Allah, kayaknya gimana ini ya Allah kondisinya gitu ya, mau ketemu. Nah itu gimana mengatasi itu Naswan untuk kembali lagi kuat, kembali lagi tetap harus belajar gitu, gimana Naswan? Ya intinya ya pertama kali kita balik lagi ke makalahnya Imam Syafi'i tadi. Terus juga saya juga pernah dengar
Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya siapa orangnya yang pengen dapetin dunia maka raihlah dengan ilmu. Terus juga kalau ada orang yang pengen ngeraih akhirat maka harus diraih dengan ilmu. Dan kalau misalkan ada orang yang pengen ngeraih keduanya maka harus diraih juga dengan ilmu. Nah itu Miss yang membuat saya semangat lagi untuk belajar walaupun ada kondisi keterbatasan untuk belajar gitu, tapi karena hadis itu saya termotivasi untuk belajar lagi, Miss. Oke, Masya Allah. Jadi memang kembali lagi ya, ketika kita niat itu karena Allah gitu ya. Nah sebenarnya Naswan, selain tadi belajar itu buat Naswan tuh seperti apa sih gitu? Kok Naswan memang harus banget dan kembali lagi untuk kuat lagi melihat hadis lagi, kembali lagi down lagi gitu. Sebenarnya Naswan tuh dalam pikiran Naswan tuh belajar tuh seperti apa gitu? Ya belajar itu kan untuk masa depan kita ya. Nah, kalau misalkan kita nggak punya ilmu gitu, nah kita bisa hidup dengan kesengsaraan. Kalau misalkan di dunia ya miskin ilmu, miskin harta. Terus kalau misalkan di akhirat ya nauzubillahnya masuk neraka. Itu Miss yang mungkin bikin saya termotivasi lagi buat belajar gitu. Jadi untuk apa ya bahasanya? Ya istilahnya buat ngebanggain orang tua juga gitu. Masya Allah. Oke, Naswan. Sekarang kan Naswan alhamdulillah sudah di tahap lulus SMA ya. Masya Allah nih Naswan. Dan Naswan pun sudah ada niatan untuk kuliah gitu ya Naswan ya. Nah sebenarnya apa sih cita-cita terbesar Naswan nih sampai Naswan memang harus Bismillah ya Allah kuliah gitu dengan biaya pun tidak sedikit ya, Masya Allah ya Naswan ya. Itu harus nanti ada apa namanya Naswan apa tadi yang kemarin cerita sama Miss mau apa? Kursus bahasa Arab. Yes betul, kursus bahasa Arab gitu kan. Naswan ada kursus bahasa Arab sebelum masuk kuliah gitu kan. Itu kan memakan waktu yang luar biasa panjang dulu tuh baru Naswan kuliah gitu karena memang Naswannya adalah kuliahnya bahasa Arab kan ya. Oke, nah sebenarnya cita-cita Naswan terbesar itu apa Naswan? Ya cita-cita terbesar saya itu seperti ya kayak Miss Pina gitu, dakwah sambil kerja juga. Jadi kalau misalkan saya diundang buat dakwah gitu, buat jadi ceramah isi di mana, itu jadi saya nggak ngarepin lah dari hasil ceramah itu. Jadi punya apa ya namanya punya pendapatan sendiri gitu. Dan itu malah untuk dakwah itu juga gitu ya. Masya Allah. Niat Naswan itu memang luar biasa. Semoga Allah kabul insya Allah pasti ya. Sahabat Fina ya luar biasa. Nah Naswan, ini kan dari cerita Naswan tuh dari kecil sudah sangat amat berjuang gitu ya. Dari Miss dari tahu Naswan tuh benar-benar kecil sangat berjuang gitu. Naswan mau dong coba dong ngobrolin gitu ya ke teman-teman nih kan banyak nih sekarang nih Gen Alpha malah ya sepantaran itu kan Gen Alpha kadang-kadang anak-anak itu kan malas belajar ya Naswan ya. Coba dong Naswan kasih nasihat gitu ya lebih gimana sih nih anak-anak biar bisa semangat belajar ketika down naik lagi. Coba Naswan dong boleh dong agak panjang nggak apa-apa Naswan diobrolin ke sahabat Fina nih biar sahabat Fina mungkin ada yang sahabat Miss ya ada yang lagi down mungkin gitu ya. Fina coba Naswan boleh disampaikan ya. Ya nasihat dari saya paling ya fokus lagi buat belajar, semangat lagi buat belajar karena ya tadi balik lagi ke makolahnya Imam Syafi'i dan ada hadis Nabi juga yang udah saya sebutkan tadi, yang udah jelaskan tadi. Terus juga ya kalau misalkan kita nggak punya ilmu kita nggak bakal punya harta. Soalnya harta itu kan didapat dengan cara kita belajar. Betul. Belajar entah itu belajar tentang dunia, belajar tentang bisnis, belajar tentang apapun lah itu. Makanya kalau misalkan emang kita mau hidup sukses di dunia dan di akhirat maka kita harus berbanyak belajar gitu. Sampai ya mungkin kita menjadi bermanfaat lah untuk orang lain secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah maksudnya secara tidak langsung tuh menghasilkan karya-karya gitu, entah itu karya tulis atau karya ilmiah gitu ya, gitu saja Miss. Oke.
Masya Allah. Oke, sahabat Vina, itu ya tadi mungkin kalau yang ngomong orang tua gitu ya, kayak saya nih sahabat Vina udah tua gitu ya, pasti kadang nggak didengerin nih sama anak-anak. Tapi kan yang ini yang ngomong ini Masya Allah ya, Ustadz Naswan, yang kalau gitu anak-anak tuh manggil Ustadz Naswan gitu ya. Pasti kalau yang ngomong ini adalah sama-sama Gen Z, sama-sama Gen Alpha, sepertinya akan didengerin nih sama anak-anak. Oke, Ustadz Naswan nih, gimana kalau seandainya kamu bertemu dengan Naswan yang dulu, yang masih kecil, yang baru mau ngaji sama Amis gitu, apa yang akan kamu sampaikan sampai kamu bisa memilih untuk ngaji bareng-bareng gitu ya, ketemu kita sampai seperti ini, apa yang kamu sampaikan ke Ustadz yang disampaikan ke Naswan yang paling kecil itu gimana, yang waktu itu kecil? Ya, terima kasih Naswan kecil karena sudah mau berjuang sampai titik tertinggi ini mungkin ya, mungkin bagi saya ini cukup tinggi karena saya juga sudah alhamdulillah udah menghasilkan sebuah karya tulis juga yang ditulis di pondok waktu itu sebelum lulus. Ya, ini hasil karyanya bersama teman saya gitu yang boleh di dilihatkan Ustaz, boleh? Mana ini semuanya? Iya. Oke, sahabat Vina. Oke, ini ya Naswan sudah meluncurkan gitu ya. Wow, keren banget. Boleh di zoom. Oke, kameramen. Nah, ini siapa aja Naswan yang itu yang nulis itu Miss, ada namanya coba di depan mana? Di cover. Oh, ini cover. Iya. Naswan Ramadan dan Muhammad Darel Zakwan. Masya Allah, ini ya. Ini keren banget nih, sahabat Vina, Masya Allah. Naswan, nah udah punya ini ya. Ini di bebas diperjualbelikan atau hanya untuk di pondok? Ini Ustaz masalah Naswan? ini kurang tahu juga Miss, nanti saya Coba konsultasi sama orang pondok dulu. Oke. Tapi sejauh ini cuma di pondok aja ya? Iya, untuk kalau pondok sejauh aja ini buat sejauh di ini. pondok dulu. Oke, coba Miss lihat. Tetap di kita berdua ya, Ustadz Fakih mana ya? Coba. Oh, Masya Allah. Ini Iya. karya ini buat ini itu memang apa namanya? Salah satu kewajiban untuk kelulusan atau bagaimana Ustadz? Enggak, jadi waktu itu saya disuruh sama salah satu ustadz di pondok buat mengangkat nama angkatan saya, Miss. Jadi, Nah, Naswan akhirnya diinstruksikan gitu ya bahwa coba dong Naswan yang terlihat, memang sudah terlihat ya sahabat Vina kalau Naswan itu luar biasa untuk belajar, sehingga Naswan untuk mendongkrak nilai gitu ya, tadi di bawah dari angkatan Naswan ini, gimana caranya untuk mendongkrak nilai dari tingkatnya kelulusannya teman-temannya Naswan ini, apa yang harus dilakukan oleh pelajarnya gitu kan Naswan ya. Sehingga terbitlah buku ini nih, sahabat Vina, Masya Allah. Dan ini buku ini yang Masya Allah ya, ini tebelnya berapa nih Naswan? Masya Allah, ada 224 halaman. 200 loh, 200 itu nggak mudah. Dan ini kan pasti mikirnya itu nggak semalam 2 malam ya. Itu sudah bikin sekitar 6 bulan 7 bulan. Soalnya kan waktunya juga sempit juga Miss masalahnya. Oh gitu. Itu juga kan di situ saya juga harus apa ya? Harus belajar, masih kan waktu itu masih sekolah Miss. Yes, sekolah, betul. terus ujian juga, hafalan betul, Quran. Nah, itu saya juga betul. coba curi-curi waktu buat bikin itu juga. Pasti itu, dan itu pun kamu pasti berdua sama teman kamu itu memutar otaknya, nggak cuma satu putaran, pasti beribu-ribu kali putaran sehingga jadilah buku seperti ini ya sahabat Vina, Masya Allah. Ketika teman-teman kita itu memang lagi down gitu ya, pentingnya yaitu tadi ya, kita mengingat lagi hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasulullah gitu ya, semua membuat motivasi kita itu lebih naik lagi, tidak hanya mengacu pada aduh capek, aduh lelah gitu ya Naswan ya. Dan ini Masya Allah, sehingga jadi kamu mengucapkan pada anak Naswan yang masih kecil, Masya Allah. Dan betul, ini levelnya sudah tinggi sekali menurut Miss juga ya Naswan. Udah keren banget gitu Naswan. Oke, ini keren banget nih. Thank you Naswan sudah berbagi buku ini. Mungkin nanti akan kita lihat ya apakah dijual bebaskan di luar atau hanya di pondok aja, boleh di-info kembali. Mungkin akan ada episode 2 ya. Nah, sekarang Naswan, tadi kan Naswan kecil gitu ya, Masya Allah. Ini tarusin dulu Naswan biar kelihatan. Sebentar.
Ini kan Naswan kecil nih ya. Sekarang coba nanti kita akan bertemu lagi dengan Naswan yang 5 tahun atau 7 tahun kemudian. Dan ternyata Naswan itu insya Allah akan menjadi Naswan yang memang Naswan impikan, ceritakan, yaitu tadi ya pendakwah, dan bahkan niatnya baik banget, bukan cuma dari uang dari dakwah dia dapat, tapi dia juga bekerja dan memberikan uang juga buat dakwah gitu ya. Jadi fisabilillah. Coba Naswan coba sampaikan ke Naswan yang nanti 7 tahun kembali 7 tahun mendatang, apa yang Naswan akan katakan? Silahkan Naswan. Untuk Naswan 7 tahun yang akan datang, ya semangat lagi buat belajarnya. Soalnya Naswan sekarang itu belum belum terlalu pintar gitu ya misalnya. Udah keren, cuma memang tidak boleh tidak boleh sombong gitu kan. Udah keren Belum terlalu Naswan. pintar, belum bisa cari duit sendiri gitu. Oh ya, itu betul. Hanya untuk Naswan 5 tahun atau 7 tahun ke depan ya semoga bisa cari duit sendiri dan hasilnya itu bisa buat dakwah gitu. Orang tua nomor 1 ya Naswan. Walaupun orang tua Naswan misal nanti alhamdulillah rezekinya banyak gitu ya, tetap harus kita berikan orang tua juga. Itu aja Naswan. Ya Miss, gitu aja. Masya Allah. Oke, Naswan, Masya Allah ya, sahabat Vina, ternyata saya pun takjub gitu dengan Naswan ini. Masya Allah, dari kecil itu luar biasa. Dan ternyata ketika kita mencintai Allah, ketika kita membaca semua hadis-hadis gitu ya, ketika kita melihat perjuangan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah sedang menuntut ilmu gitu, itu ternyata membangkitkan kembali untuk semangat kita. Dan bahkan ketika kita down, Naswan di sini malah bergabung dengan sahabatnya gitu ya untuk membuat buku. Artinya teman, sahabat, circle, kalau kata anak-anak sekarang circle gitu ya. Itu mempengaruhi mood kita, semangat kita. Nah, sahabat Vina, kita alhamdulillah kedatangan Naswan ini adalah untuk memotivasi kita sendiri, memotivasi pribadi Vina ya, sahabat Vina, dan juga general ada sahabat Vina semua. Semoga bisa tetap melihat bahwa ada loh yang semangatnya itu turun, lalu dia coba bangkit lagi, turun lagi, bangkit lagi, sampai Allah mudahkan. Itu ada ya Naswan, luar biasa, anak yang sangat teristimewa untuk saya pribadi. Oke, akhirul kalam, sahabat Vina, thank you banget udah hadir, udah stay tune di ruang ini ya. Terima kasih Naswan. Oke, thank you banget sudah hadir di podcast Vina Mendengar. Ini insya Allah menjadikan manfaat untuk semua yang mendengar ya Ustadz Naswan ya. Naswan ini luar biasa. Thank you sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.